pertama ada pra observasi, ada sebelum Bunda melakukan praktik mengajar, kemudian observasi pembelajaran yang tidak konkret, ya, disesuaikan di kelas Bunda, kemudian yang terakhir pasca observasi. Nah, kita masuk di bagian pra observasi. Nah, tujuan yang akan diharapkan setelah melakukan simulasi ini nanti ya pembelajaran di kelas apa yang ingin Bunda harapkan? Pada hari ini kan pertemuannya kami adalah masuk ke bab medan magnet ini. Jadi di situ tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu adalah bahwa peserta didik itu mengetahui karakteristik dari magnet itu sendiri. Nah, kemudian dalam pembelajaran berdiskusi dengan kelompok nanti dia mengetahui apa itu medan magnet. Nah, kemudian dari situ dia juga dapat melukiskan medan magnet itu secara benar, ya, secara benar. Kemudian dari hasil praktikum dia bisa menentukan bahwa medan magnet itu di sekitar magnet itu bisa dibuatnya dengan baik. Kemudian dia juga bisa mengetahui karakteristik benda-benda yang termasuk ke dalam jenis magnet. Nah, itu yang ingin dicapai. Kira-kira kemampuan yang ingin Bunda kembangkan nih dari pembelajaran magnet ini, berarti fokusnya ya temanya lagi ya tentang magnet. Kira-kira yang ingin dikembangkan dalam simulasi pembelajaran nanti apa? Kompetensi anak ya. Iya. Kompetensi anak yang ingin dikembangkan di sini adalah itu kompetensi bekerja sama, aktif di dalam pembelajaran kelompok sehingga dia bisa menemukan apa-apa yang tertuang di dalam tujuan pembelajaran. Kemudian dia bisa menganalisa, kemampuan menganalisa dari hasil praktikum yang dipraktekkan itu, dia bisa menganalisa yang mana sampai batas mana medan magnet itu bisa masih berada. Nah, itu jadi kemampuan keterampilan dia yang ketiga yang mau dikembangkan juga adalah keberanian. Terkadang anak ini dia ketika dia mampu tetapi tidak berani untuk mengungkapkan. Jadi nanti ketika presentasi itu kemampuan dirinya untuk berbicara di depan kawan-kawannya itu sangat diharapkan, karena tidak mungkin hanya dia lewat kertas saja, tetapi lewat pembicaraan itu juga harus dikembangkan. Jadi ada 3 kira-kira ya. Kerjasama ini mungkin kolaborasi lah ya, kolaborasi, karena banyak juga kadang seperti ini anak-anak di dalam pembelajaran berkelompok itu dia hanya 2-3 orang yang menguasai, kelompok lain tidak menguasai, tidak diberi kesempatan, atau juga mereka yang tidak mau. Jadi bagaimana mereka mampu mengelola satu kelompoknya itu dalam kerjasama. Nah, kalau untuk kemampuan yang ingin Bunda capai untuk Bunda, khususnya untuk diri Bunda, pada simulasi kali ini, kalau tadi kan ke sesuatu ya, sekarang kalau kemampuan untuk diri itu diharapkan dengan simulasi hari ini mampu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu dengan baik, benar-benar memahami pembelajaran berdiferensiasi itu, kemudian juga mampu menyelipkan pembelajaran KSE itu di bagian-bagian mana pada proses pembelajaran nanti. Jadi terkadang KSE memang kita butuhkan, tapi kita harus kan melihat situasi yang dia bisa masuk kita terapkan KSE. Nah, jadi itu mudah-mudahan nanti di dalam simulasi ini mohon bantuan Ibu juga nanti KSE kita pasnya di mana dan apa. Iya. Oke. Nah, jadi apakah Bunda nih kalau mau mencapai tujuan tadi udah menerapkan suatu strategi gitu? Strategi untuk peserta didik tadi ini ya, kayak misalnya tadi mau berkolaborasi itu setelah mau mengalah gitu, istilahnya menganalisa sesuatu dan percaya diri. Kira-kira apa strategi yang sudah Bunda siapkan? Strategi pembelajaran yang sudah disiapkan adalah strategi pembelajaran kooperatif, jenis kooperatif dengan model pembelajaran yang tertentu yang akan kita terapkan di dalam kelas. Berarti termasuk dalam diferensiasi tadi ya, tapi model pembelajaran mungkin kooperatif ya. Nah, jika sudah ini kira-kira rencana yang Bunda terapkan nanti nih kan menggunakan kooperatif ini nih katanya tadi ya. Nah, rencanaan yang sudah Bunda siapkan apa? Yang pertama itu adalah
apa namanya, mengidentifikasi kebutuhan belajar murid, ya kan? Yang memetakannya. Ya, memetakan kebutuhan belajar murid. Setelah dipetakan, tentu mempersiapkan segala sesuatu yang kita butuhkan di dalam pembelajaran. Ya, kebutuhan di dalam pembelajaran itu termasuk ya alatnya, alat dan bahan yang ingin kita gunakan, kemudian media yang kita butuhkan. Gitu. Jadi itulah hal-hal mengkondisikan ruang belajar. Nah, itu yang hal-hal yang dipersiapkan untuk mencapai proses pembelajaran itu. Nah, jadi harapan Bunda nih setelah menerapkan pembelajaran sosial emosional nantinya ya. Kita ini kan mau melihat nih apakah ada perubahan nanti dia kan pas menerapkan pembelajaran sosial emosional dari pembelajaran sebelumnya gitu ya. Dan kira-kira apa harapan Bunda setelah menerapkan pembelajaran tersebut? Yang jelas harapannya yang pertama itu adalah siswa itu semangat untuk mengikuti pembelajaran fisika ini yang terutama ya. Semangat untuk mengikuti pembelajaran karena kita sudah mengakomodir kebutuhan belajarnya. Jadi artinya yang diharapkan di sini tidak ada lagi siswa yang istilahnya tidak berminat atau malas mengikuti karena tidak sesuai dengan minat dia. Nah, karena terkadang pada saat kita menjelaskan yang minat suka menonton katanya tidak begitu menyimak kan gitu, yang suka melihat gambar dia tidak memperhatikan karena yang didengarnya hanya suara kita. Nah, sekarang karena sudah kita akomodir semua kebutuhannya, ya saya harapkan itu mereka dalam pembelajaran aktif dan semangat untuk belajar sehingga tujuan pembelajaran itu sudah Petakan tadi ya di awal ya Bunda ya. Jadi tujuannya bisa tercapai. Kemudian kalau ke sisi emosionalnya lebih ke situ fokusnya gitu kan. Iya, kalau dari segi sosial emosionalnya, kalau kita lihat kan terkadang anak-anak ini ada masalah, juga ada yang kadang dia tidak mau lah duduk dekat teman ceweknya, entah apa alasannya kita nggak tahu gitu kan. Nah, kalau udah ada masalah seperti itu, yang kita harapkan dengan pembelajaran PSK tentu dia bisa mengendalikan dirinya, kemudian mengontrol dirinya, karena pada saat ini dia harus memposisikan dia dalam kondisi belajar, bukan dalam hal-hal yang lain. Dia juga bisa di dalam pembelajaran berkelompok itu dia juga bisa mengambil suatu keputusan yang bertanggung jawab. Artinya tidak hanya melemparkan ketika kawannya sudah presentasi nanti dia aku tidak ikut, kan kau tadi yang buat, jangan seperti itu. Nah, jadi artinya kalau memang itu sudah diputuskan hasil kerja kelompok, maka mereka semuanya harus berkelompok. Jadi bisa dia menempatkan dirinya masing-masing sesuai dengan kegiatan kita hari itu. Jadi ini adalah percakapan pra kita ini sudah selesai. Jadi kita bisa observasi di dalam kelas ya Bunda ya.